Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sanggajadri dan teman saya Alfia Jasmine Fatia. Kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil dari kajian makalah kami yang berjudul Pikiran Obsesif Penokohan Tokoh Utama pada novel Wuthering Heights karya Emily Bronte. Sastra merupakan cerminan kehidupan manusia yang syarat akan pesan moral, baik secara tersurat maupun tersirat. Dalam pandangan Widya Stuti, karya sastra adalah representasi realitas yang diangkat dari pengalaman hidup, pemikiran, dan perasaan penulis. Oleh karena itu, tokoh dalam karya sastra tidak hanya hadir sebagai pelaku cerita, tapi juga sebagai medium untuk menyalurkan kompleksitas batin dan pemikiran penulis. Salah satu aspek kejiwaan yang kerap diangkat dalam pembentukan tokoh adalah pikiran obsesif, yang mana aspek ini memiliki peran dalam membentuk karakter serta menggerakkan alur cerita. Sebagaimana dijelaskan oleh Rohman, pikiran obsesif merupakan pikiran atau dorongan yang muncul secara tiba-tiba, berulang, dan sulit dikendalikan, serta sering kali berasal dari tekanan internal seperti trauma, kegagalan, kesepian, atau tekanan sosial. Dalam karya sastra, penggambaran pemikiran obsesif tokoh dapat dilakukan melalui teknik telling maupun showing yang diekspresikan melalui berbagai bentuk emosi ekstrim seperti cinta yang berlebihan, dendam membara, rasa bersalah yang mendalam, hingga kerinduan yang tak kunjung terobati. Penggambaran ini menjadikan pembaca mampu memahami kondisi batin tokoh secara lebih mendalam dan empatik. Untuk menelusuri dan menganalisis pikiran obsesif tokoh secara lebih mendalam, unsur intrinsik seperti tokoh dan penokohan memegang peran penting. Melalui tindakan, dialog, serta narasi, pembaca diajak untuk mengenali bagaimana pemikiran obsesif dibentuk dan mempengaruhi perjalanan hidup sang tokoh. Dalam konteks ini, novel Wuthering Heights karya Emily Bront menjadi objek kajian yang relevan karena dua tokoh utamanya, yaitu Heathcliff dan Catherine, memperlihatkan pola pikir obsesif terhadap cinta dan dendam secara intens. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk dan dampak pemikiran obsesif dalam diri tokoh utama melalui analisis terhadap unsur tokoh dan penokohan dalam novel tersebut. Wuthering Heights merupakan satu-satunya novel karya Emily Bront yang bergenre gotik, mengisahkan hubungan cinta kompleks dan tragis antara tokoh Heathcliff dan Catherine Earnshaw di sebuah rumah terpencil bernama Wuthering Heights di Yorkshire, Inggris. Novel ini ditulis di antara bulan Oktober tahun 1845 hingga bulan Juni 1846 oleh Emily Bront yang saat itu menggunakan nama pena Alice Bell dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1847 oleh penerbit Thomas Cotley Newby dalam 2 volume. Setelah Emily meninggal pada tahun 1848, saudara perempuannya, Charlotte Bront, menyunting dan menerbitkan kembali novel ini pada tahun 1850 dalam satu volume menggunakan nama asli Emily Bront. Wuthering Heights mengisahkan kehidupan suram yang penuh dengan konflik dari dua keluarga yang tinggal di daerah perbukitan Yorkshire, Inggris. Cerita dalam novel ini diambil melalui sudut pandang Lockwood, seorang penyewa di Thrush Cross Grange yang tertarik untuk mencari tahu tentang latar belakang tuan tanahnya, yaitu Heathcliff, yang dikenal akan sifat keras, tertutup, dan penuh dengan amarah. Seiring berkembangnya narasi, diketahui bahwa Heathcliff menyimpan cinta mendalam kepada Catherine Earnshaw, namun terluka ketika Catherine memilih untuk menikah dengan Edgar Linton, yaitu seorang pria dari keluarga yang terpandang. Setelah menghilang selama 3 tahun, untuk memperbaiki status sosialnya, Heathcliff pun kembali dengan rencana balas dendam terhadap dua keluarga Earnshaw dan Linton. Novel ini berlatar pada tahun 1801 yang mana ceritanya dibuka dengan nuansa mencekam yang semakin intens seiring berkembangnya dendam pada dua keluarga dan obsesi Heathcliff terhadap Catherine. Tokoh dalam karya sastra merupakan individu karangan yang berperan sebagai pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Tokoh juga merupakan sumber aksi dan dari percakapan dalam berbagai peristiwa. Pernyataan tersebut mendeskripsikan lebih jauh mengenai pandangan
pendapat Nurgiantoro dalam Juidah et al. Yang menyatakan bahwa tokoh adalah orang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Tokoh dalam cerita juga memiliki varian fungsi atau peran yang beragam, mulai dari peran utama, penting, agak penting, pendukung, hingga peran penggembira saja. Variasi inilah yang menjadikan tokoh mendapat predikat ketika mengisi unsur intrinsik ke suatu karya sastra. Menurut Salsabila dan Sofiana, berdasarkan peranannya, tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam karya yang bersangkutan. Menurut Baldik dalam Nurgiantoro, tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita atau drama fiksi, sedangkan penokohan mengacu pada kehadiran tokoh dalam cerita atau drama fiksi secara langsung maupun tidak langsung dan mengundang pembaca untuk menafsirkan kualitasnya. Kutipan ini membedakan bahwa tokoh adalah individu yang berperan dalam cerita, sementara penokohan adalah bagaimana individu tersebut dihadirkan dan dikembangkan sehingga pembaca dapat memahami sifat dan tokoh tersebut. Penokohan bukan hanya sekadar keberadaan suatu tokoh, tetapi juga tentang bagaimana pembaca dipandu untuk menilai tokoh tersebut baik dari sikapnya, tindakannya, dialog, hingga reaksinya saat bersama dengan tokoh lain. Pikiran obsesif. Pikiran obsesif merupakan pikiran yang muncul secara berulang, tidak diinginkan, dan seringkali mengganggu. Berdasarkan pandangan dari Abramowitz et al., pikiran obsesif merupakan bagian dari 4 ciri penting obsesi, yaitu pikiran, dorongan, pandangan yang berulang, dan sebuah pengalaman persisten yang mengganggu hingga menyebabkan kecemasan yang besar. Konsep dari kutipan ini terjemahin jelas pada tokoh utama dalam novel Wuthering Heights, seperti Heathcliff yang terus-menerus dihantui oleh pikiran tentang Catherine, bahkan setelah kematiannya. Obsesi ini mengganggu dan menyiksa secara emosional sejalan dengan ciri-ciri pikiran obsesif. Tokoh Catherine juga menunjukkan ketertarikan emosional yang kuat terhadap Heathcliff, di mana pikirannya terus-menerus kembali pada hubungan mereka. Keduanya juga menunjukkan bahwa pikiran obsesif dalam karya sastra dapat hadir tanpa harus bersifat patologis, melainkan sebagai konflik batin yang mendalam. Lalu yang selanjutnya ada analisis pikiran obsesif dalam novel Wuthering Heights oleh Emily Bronte. Yang pertama yaitu ada contoh bentuk pikiran obsesif pada Heathcliff. Heathcliff menunjukkan bentuk obsesi yang sangat ekstrim terhadap Catherine, yang melebihi batas cinta rasional. Ia tidak hanya mencintainya, tetapi menjadikan Catherine sebagai sumber eksistensi hidupnya. Terlihat dari ucapannya, yaitu I cannot live without my soul. Obsesi ini membuat Heathcliff kehilangan kendali atas emosi, bertindak destruktif terhadap orang di sekitarnya, dan terus mengejar bayangan Catherine bahkan setelah kematiannya. Ketergantungannya bersifat spiritual, emosional, dan psikologis, menunjukkan bahwa pikiran obsesifnya telah menjadi pusat motivasi dalam seluruh hidupnya. Lalu ada contoh yang kedua untuk pikiran obsesif pada Heathcliff. Heathcliff berkata, "What is not connect with her to me? I am surrounded with her image." Ini menunjukkan bahwa pikirannya telah begitu dikuasai oleh kenangan Catherine, hingga semua hal di sekitarnya memantulkan citra Catherine. Fenomena ini disebut hyperremembrance, yaitu ingatan traumatis yang terus-menerus aktif dalam kesadaran. Dalam tahap tertentu, ini masuk ke ranah gangguan psikologis karena menyebabkan distorsi persepsi terhadap realitas objektif. Heathcliff tidak bisa membedakan antara masa lalu dan masa kini. Dunia menjadi lanskap emosional yang ia ciptakan sendiri, tempat Catherine hidup secara simbolik dan mengganggu kestabilan mentalnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada bentuk pikiran obsesif pada Catherine. Dalam kalimat Whatever our soul are made of, his and mine are the same. Catherine mengukuhkan bahwa hubungan mereka tidak bersifat fisik atau sosial, tetapi bersifat esensial dan spiritual. Pandangan ini memperlihatkan bahwa Catherine tidak lagi mencintai sebagai makhluk sosial, tapi sebagai entitas metafisik yang menolak perpisahan. Ketika cinta tidak lagi berdasarkan realitas, tapi keyakinan bahwa jiwa mereka adalah satu, maka segala bentuk kehilangan akan dianggap sebagai pemusnahan diri. Ini menunjukkan bahwa
pikiran obsesif Catherine telah berubah menjadi belief system yang tidak rasional namun menetap sebagai dasar keputusan emosional. Lalu ada contoh kedua untuk bentuk pikiran obsesif pada Catherine. Salah satu ekspresi paling eksplisit dari pikiran obsesif Catherine terhadap Heathcliff terletak pada pernyataannya, "I am Heathcliff." Kalimat ini menandakan bahwa Catherine tidak lagi membedakan antara identitas dirinya dan orang yang dicintainya. Cinta yang sehat idealnya tetap mempertahankan batas psikologis antar individu. Namun, Catherine telah meleburkan dirinya ke dalam sosok Heathcliff, sehingga keberadaannya hanya bermakna jika Heathcliff juga ada. Dalam teori relasi objek, ini menunjukkan loss of ego boundaries, di mana individu merasa bahwa kebutuhannya untuk eksistensi hanya terpenuhi lewat kehadiran orang lain, bukan dari dalam dirinya sendiri. Akibatnya, Catherine terjebak dalam bentuk cinta yang bukan memberi tetapi menggenggam erat hingga meniadakan diri. Oke, selanjutnya yaitu ada dampak pikiran obsesif terhadap kehidupan Heathcliff. Obsesi yang terus-menerus membuat Heathcliff kehilangan arah hidup setelah kematian Catherine. Dalam pernyataannya yang lelah dan datar, ia berkata, "I can't take the trouble to raise my hand." Ini menandakan bahwa energi hidupnya telah habis. Ia tidak memiliki tujuan, semangat, atau alasan untuk melanjutkan hidup. Ini merupakan end stage of obsession, fase di mana hasrat dan kemarahan tidak lagi menjadi penggerak, tetapi berubah menjadi kehampaan. Heathcliff menjadi simbol dari seseorang yang kehilangan dirinya sendiri karena terlalu lama mengikatkan hidupnya pada kewenangan dan dendam. Oke, yang selanjutnya yaitu ada dampak pikiran obsesif terhadap kehidupan Heathcliff. Obsesi Heathcliff terhadap Catherine tidak hanya melukai dirinya sendiri, tapi juga menghancurkan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Salah satu contohnya adalah saat ia menikahi Isabella, semata-mata untuk menyakiti Edgar dan memprovokasi Catherine. Ian Heathcliff ran off with her, menjadi saksi bahwa tindakan-tindakan Heathcliff tidak lagi didasari oleh cinta, tapi oleh pelampiasan luka emosional. Dalam teori trauma, ini disebut project aggression, yaitu cara pelaku trauma menularkan penderitaannya dengan cara merusak lingkungan di sekitarnya. Heathcliff tidak lagi menjadi korban dari cinta, tetapi pelaku yang menularkan penderitaan karena gagal menyembuhkan dirinya sendiri. Oke, lalu ada contoh pertama untuk dampak pikiran obsesif terhadap kehidupan Catherine. Obsesi Catherine terhadap Heathcliff tidak berhenti meskipun ia menikahi Edgar Linton. Kegagalannya melepaskan pikiran terhadap masa lalu menciptakan konflik emosional dalam rumah tangga. Edgar secara langsung menghadapkan Catherine pada pilihan. Will you give up Heathcliff hereafter or will you give up me? Ini membuktikan bahwa obsesi yang tidak terselesaikan tidak hanya merusak individu, tapi juga menular dalam hubungan sosial dan keluarga. Catherine hidup dalam cinta yang tidak tuntas, dan akibatnya seluruh jejaring sosialnya pun ikut runtuh oleh konflik batin yang ia timbulkan sendiri. Oke, lalu yang terakhir ada dampak pikiran obsesif terhadap kehidupan Catherine. Pikiran obsesif Catherine terhadap Heathcliff tidak hanya menghancurkan stabilitas batinnya, tapi juga mempercepat kematiannya secara fisik. Dalam kondisi kejiwaan yang kacau, ia mengalami demam tinggi dan tindakan irasional. She increased her feverish bewilderment to madness. Gangguan psikis ini menunjukkan adanya tekanan mental yang kronis dan tak terselesaikan. Ketika cinta berkembang menjadi ketergantungan yang membebani, tubuh pun ikut menyerah. Catherine tidak mampu berdamai dengan kenyataan, tidak menerima dirinya sebagai bagian dari dunia yang harus berpisah dari Heathcliff, dan akhirnya meninggal dunia sebagai puncak kehancuran psikologis. Oke, yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Pikiran obsesif yang muncul dalam diri Heathcliff dan Catherine Earnshaw di novel Wuthering Heights bukan hanya bentuk cinta yang mendalam, tapi transformasi cinta menjadi ketergantungan psikologis yang merusak. Obsesi ini bukan semata perasaan yang kuat, tetapi kekuatan mental yang melumpuhkan logika, identitas, dan hubungan sosial. Catherine kehilangan batas diri dan jatuh dalam konflik batin yang terselesaikan. Heathcliff kehilangan pusat makna hidup dan akhirnya menjelma menjadi sosok yang tidak sehat. Cinta yang menuntut penyatuan total, cinta yang tak bisa menerima kehilangan, dan cinta yang akhirnya menghancurkan. Emily Bronte melalui novel ini menyampaikan bahwa cinta tanpa kendali bukanlah
bentuk tertinggi dari kasih, melainkan bentuk lain dari penderitaan yang tersembunyi di balik nama cinta. Wuthering Heights menjadi cermin bagi pembaca tentang pentingnya batas, penerimaan, dan kesadaran dalam mencintai. Obsesi, meskipun berasal dari cinta, bila tidak diolah dengan sehat, dapat menjadi kekuatan paling destruktif dalam kehidupan manusia.